Halo, selamat malam semua teman-teman channel catatan analisa BTC. Hari ini tanggal 3 Juli, bulan yang baru di jam 7 malam ya. Ketemu lagi dengan saya dan disclaimer dulu ini adalah catatan pribadi analisa BTC saya setiap harinya. So please lakukan analisa ulang kembali karena saya sangat bisa salah dan this is not financial advice. Cukup lama kita ketemu lagi teman-teman. Ternyata butuh 9 hari, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Terakhir kita update harga ada di sini ya teman-teman ya. Dan apa yang selanjutnya akan terjadi? Saya memutuskan untuk tidak mengupdate secara publik gerakan di sini, hanya ada di channel grup dengan member catatan analisa BTC di Telegram. Saya mengupdate gerakan-gerakan koreksi ini, apa artinya dan semuanya. Dan buat teman-teman di sini jangan khawatir, saat ini kita akan membahas what next ketika harga sudah ada di sini. Sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung atau mungkin baru melihat video ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan info-info terkini dari setiap pergerakan harga untuk outlook saya. Ini hanya menjadi insight buat teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, saya sangat bisa salah, jadi please lakukan analisa ulang kembali. Well, kita langsung masuk aja ke market kali ini, nggak perlu lama-lama. Pertama tentunya seperti biasa kita mengevaluasi apa dari video terakhir ya teman-teman. Saat itu ada di sini, dimana ini adalah entry point yang bagus. Setelah entry di sini, entry agresif dan konvensional ada di sini. Dan tentunya kalau kemarin video terakhir itu yang ingin saya lihat adalah antara I1, I2 atau X gonna be Y gitu ya. Nah, saat ini apa dengan gerakan seperti ini saya melihat fokus pada hal-hal apa saja gitu ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat area-area yang terakhir ini masih tidak saya otak-atik, saya update terakhir sama teman-teman. Area ini menjadi support yang kuat untuk rebound, kelanjutan reboundnya ya, teman-teman ya. Dan level yang harus di breakout saat itu adalah level ini, telah di breakout dan di retesting kembali. So, apa selanjutnya? Seperti biasa saya bersihkan dulu apa yang sudah kita adjust ya, teman-teman, biar lebih enak nanti market ininya, outlooknya. Oke, kali ini outlooknya sudah saya update dengan hal-hal yang perlu diperhatikan di pergerakan harga kali ini. Ya, beberapa area saya hapus dan saya tambahkan juga beberapa area ya, teman-teman. Jadi, counting saya, ya sekali lagi ini opini saya ya, teman-teman. Silahkan menjadi insight, jika ada salah silahkan kritik, koreksi pun tidak apa-apa ya. Tapi sejauh ini saya melihat ada chance bahwa kita menuju gelombang 5 dari impulsif ya, rebound awal ini ya, 1 2 3 flat correction 4 dan impuls kembali menuju 5. Nah, jadi sekarang saya fokus di mana kan target dari gerakan impulsif berikutnya yang menjadi ending of 5 dan membentuk I1. Itu dulu ya teman-teman. Maka sekali ini jika kita lihat target sebelumnya yang bisa menjadi resisten saat ini telah menjadi support. Poin pertama adalah ini juga menjadi awal breakout dari flag pattern yang terjadi selama ranging ini membentuk flag pattern dalam fraktal yang sangat besar, sangat lama sekali, 1 bulan penuh di bulan Juni ini terjadi naik turun, dan baru kita melihat rebound saat ini telah breakout di sini dan breakout dan retest, maka ini baik sebenarnya. Tapi sejatinya kita belum melihat daya impulsif dari flag pattern. Kalau kita bicara flag pattern ya teman-teman. Lalu apa yang bisa dilihat dari sini? Saya memperhatikan bahwa gerakan ini, gerakan breakout flag pattern adalah gerakan jika wave 5 yang kita cari nantinya ya, wave 5 dari mana? Dari ini ya teman-teman, dari bawah sekali dari 74, 1 2 3 flag correction 4 dan 5, maka mencari target 5 pertama salah satu caranya adalah 5 sama dengan 1. Nah, jika kita lihat ketika 5 sama dengan 1 itu membreak flag patternnya, maka kita dapat satu konfirmasi bahwasanya bisa saja ya, 5 gelombang impulsif 5 akan terekstensi kembali gitu ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 membentuk I1. Nah, 5 itu nanti ini 5 fraktal kecil ya, bukan fraktal yang dari 74, teman-teman. Menurut saya seperti itu. Jadi menuju 5 besar yang fraktalnya sebesar 4 dan 3 yang ini, maka membutuhkan I1, I2, I3, I4, I5.
Itu kenapa di video sebelumnya saya bilang jika I1, I2, I3, I4, I5 terbentuk, ada chance kita telah ada di end game gitu ya teman-teman. Tapi itu nanti kita bahas lagi. Saat ini fokusnya adalah I1 dan I2. Dimana targetnya, I1 punya target di area ini teman-teman. Kita lihat beberapa target-target yang berkumpul ada di sini ya. Dimana ini juga merupakan target pertama dari Gartley ya teman-teman, dari Gartley harmonic pattern yang saya sounding di video sebelumnya. Daya impuls rebound ini pun dibantu oleh Gartley harmonic pattern. Apakah Gartley hanya mempunyai satu target? Tentu tidak. Ada target 2 dan 3 di atas, tapi saya tidak mau bahas sekarang. Saat ini fokusnya adalah 5 ini akan ending di mana. Mungkin target kedua dan ketiga Gartley bisa ada di ketika kita sudah selesai dengan I2 dan menuju I3 gitu ya teman-teman. Menuju I3 nanti kita akan bicara tentang target berikutnya. Nah sekarang kalau kita lihat mampukah harga masuk ke area ini, achieve beberapa targetnya, meskipun target ini juga menjadi target ya, target pertama dari 5 atau ending of I1. Tapi kita lihat dulu karena di fraktal kecilnya yang di sini saya tidak buka di sini, tapi hanya di grup membership catatan analisa bersama. Kita punya chance ini ada 4, jadi mungkin ada A, B, C. Nah, end of C ini ada di mana? Bisa di bawah, bisa di atas running flat, bisa regular flat ya, teman-teman. Tapi harapannya adalah daya ini tertahan, lalu setelah selesai apa di sini saja baru naik, apa nyampe bawah sini baru naik, atau expanded sampai sini dan naik kembali. Itu bisa ya, teman-teman, ada 3 chance. Nah, yang diperhatikan ending berikutnya. Nah, saat di sini, jika di sini ada rejeksi yang cukup kencang gitu ya. Skenario pertama, jika ini ada rejeksi yang cukup kencang, jangan panik. Kita ingin melihat 3 gerakan yang flat correction atau bahkan bisa hanya di level ini. Jadi daya tahannya di sini. Mampukah, bolehkah I2 itu sampai sini? Tentu aja boleh, dan itu masih sangat bagus karena baik di sini ataupun di sini, maka jika I3-nya selesai seperti itu, kita punya I3 yang terekstensi kembali. Jika retrace-nya di sini, sebenarnya bisa saja I2 itu retrace sampai dalam sekali, itu masih bagus juga. Tapi kali ini di situasi yang seperti ini, kita punya flag pattern yang mampu menahan sebagai bentuk break dan retesting kembali. Itu yang saya perhatikan kali ini. So ya, tetap jaga psikologisnya ya teman-teman. Calm down aja, santai aja. Kita sudah mau di end game, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu euforia juga, tapi juga jangan terlalu fear. Jadi seperti biasanya yang saya katakan, perhatikan setiap structure itu punya coding atau kisi-kisi untuk kita melihat what next-nya gitu teman-teman. Oke, jadi summary-nya di video sebelumnya X sepertinya akan tereliminasi, kita menuju I1 dan I2. Saat ini fokus dahulu bagaimana harga akan bergerak sampai dia menuju I5-nya dan bagaimana koreksi setelahnya. Kita butuh data 3 gerakan awal pertama jika terkoreksi. Apakah mampu harga terus langsung naik? Bisa saja. Skenario kedua karena kita punya daya flag pattern. Di mana target-target atasnya? Ya, besok kita bahas ya. Kali ini saya tidak mau terlalu prematur dulu. Jadi esensinya menurut saya mau melihat bagaimana koreksi lalu naik kembali menuju target dari 5 hijau ini yang membentuk I1 ini. Lalu yang sangat utama adalah perlu kita perhatikan bagaimana I2 terbentuk itu ya teman-teman. Baiknya hanya dites di area-area ini saja untuk membentuk I2 dan ya go. I1, I2, I3 adalah profitable, gelombang yang sangat dianjurkan untuk di trade ya, karena mempunyai daya profit yang cukup besar, impulsif yang cukup besar, dan yang paling penting adalah exitnya terukur karena kita sudah punya I1, kita sudah punya I2, maka kita bisa mengukur target I3 dengan sangat ya lebih lebih akurat ya. Dimana jika kita trade di I1 saja, maka ini kita bukan tidak punya sih, sebenarnya punya, tapi kunci-kuncinya ada di gerakan-gerakan ini targetnya ya. Kalau I1 I2 kita lebih akurat untuk menghitungnya. Jadi summary-nya saat ini saya memperhatikan apakah level ini bisa menjadi support saat ini lalu naik kembali, dan apakah level ini akan menjadi target akhirnya, atau mungkin di break sedikit ke sini juga masih bisa ya.
Itu aja dulu teman-teman, mudah-mudahan ya apa besok atau lusa kita bisa update, tapi ini sudah mau Jumat ya, sudah mau weekend ya, kita lihat nantilah akankah ada gerakan harga yang menarik ya. Sebenarnya tadinya saya mau update ketika Gartner Harmonic Pattern sudah di achieve target pertama Gartner Harmonic Pattern, tapi nggak apa-apa, sekarang aja dulu. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi ya. Kalau kamu nonton sampai akhir dan kamu juga sedang memetakan struktur dari I1 I2, tulis di komentar yuk entry I3 is go, supaya aku tahu kamu bagian dari teman-teman yang serius ikut memahami struktur, bukan sekedar ikut tren atau FOMO aja. Seperti biasa, tetap jaga psikologisnya, perhatikan struktur demi struktur, dan calm down aja, jangan FOMO. Kita ketemu lagi di next video. See ya.